Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Tawakal, mahasiswa dari kampus Universitas Pamulang. Di sini saya dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang keputusan investasi keuangan. Yang pertama ada pengertian keputusan investasi. Keputusan investasi adalah suatu kebijakan untuk keputusan yang diambil untuk menanamkan modal pada satu atau lebih aset untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Atau permasalahan bagaimana manajer keuangan harus mengalokasikan dana ke dalam bentuk-bentuk investasi yang dapat mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Investasi mengandung resiko atau ketidakpastian karena sifatnya yang berjangka panjang. Resiko dan hasil yang diharapkan dari investasi itu akan mempengaruhi pencapaian tujuan, kebijakan, maupun nilai perusahaan. Jenis-jenis resiko yang harus diketahui sebelum mengambil keputusan investasi adalah: yang pertama, risiko bisnis mengacu pada variabilitas keuntungan yang diharapkan sebelum bunga dan pajak atau earning before interest tax atau EBIT. Yang kedua, risiko keuangan timbul akibat penggunaan hutang yang menyebabkan lebih besarnya variabilitas laba bersih perusahaan. Yang kedua, ada alasan diperlukannya perencanaan sebelum keputusan investasi. Dana yang dikeluarkan untuk investasi sangat besar, dan jumlah dana yang besar tersebut tidak bisa diperoleh kembali dalam jangka pendek atau diperoleh sekaligus. Yang kedua, ada dana yang dikeluarkan terkait dalam jangka panjang, sehingga perusahaan harus menunggu selama jangka waktu cukup lama untuk bisa memperoleh kembali dana tersebut. Dengan demikian akan mempengaruhi penyediaan dana untuk keperluan lain. Yang ketiga, keputusan investasi menyangkut harapan terhadap hasil keuntungan di masa yang akan datang. Kesalahan dalam mengadakan peramalan akan dapat mengakibatkan terjadinya over atau under investment yang akhirnya akan merugikan perusahaan. Yang keempat, keputusan investasi berjangka panjang sehingga kesalahan dalam pengambilan keputusan akan mempunyai akibat yang panjang dari berat, serta kesalahan dalam keputusan ini tidak dapat diperbaiki tanpa adanya kerugian yang besar. Yang ketiga, ada jenis-jenis keputusan investasi. Investasi dapat dikelompokkan menjadi 4 golongan, yakni sebagai berikut. Yang pertama, investasi tidak menghasilkan laba atau non-profit investment. Timbul karena adanya peraturan pemerintah atau syarat kontrak yang telah disetujui. Contohnya, pemasangan instalasi pembersih air limbah. Yang kedua, investasi yang tidak dapat diukur labanya atau non-measurable profit investment. Tujuan investasi ini untuk menaikkan laba, tetapi laba yang diharapkan akan diperoleh perusahaan dengan adanya investasi ini sulit untuk dihitung secara teliti. Contohnya, pengeluaran biaya promosi, biaya penelitian dan pengembangan, dan biaya program pelatihan dan pendidikan karyawan. Yang ketiga, investasi dalam pengganti equipment replacement investment. Informasi penting yang perlu dipertimbangkan dalam keputusan pergantian mesin adalah informasi akuntansi diferensial yang berupa aktiva diferensial dan biaya diferensial. Contohnya, perhitungan penyusutan suatu barang atau penggantian mesin membuat kue yang sudah rusak atau tidak sesuai penggunaan lagi. Yang keempat, investasi dalam perluasan usaha atau expansion investment. Merupakan pengeluaran untuk menambah kapasitas produksi atau operasi menjadi lebih besar dari sebelumnya. Untuk menambah kapasitas akan diperlukan aktiva diferensial berupa tambahan investasi dan akan menghasilkan pendapatan diferensial. Yang keempat, ada produk-produk investasi yang tersedia di pasaran. Yang pertama, tabungan di bank. Dengan menyimpan uang di tabungan, maka akan mendapatkan suku bunga tertentu yang besarnya mengikuti kebijakan bank bersangkutan. Yang kedua, deposito di bank. Produk deposito hampir sama dengan produk tabungan. Bedanya tidak dapat diambil kapanpun yang diinginkan. Biasanya, bank menyediakan jangka waktu penyimpanan uang tersebut seperti 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan seterusnya. Suku bunga deposito biasanya lebih besar daripada suku bunga tabungan. Yang ketiga, ada saham.
Saham adalah kepemilikan atas sebuah perusahaan tersebut. Dengan membeli saham berarti membeli sebagian perusahaan tersebut. Apabila perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan, maka pemegang saham biasanya mendapatkan sebagian keuntungan yang disebut dengan dividen. Yang keempat, properti. Investasi dalam properti berarti investasi dalam bentuk tanah atau rumah. Yang kelima, di sini ada produk-produk investasi yang tersedia di pasaran. Ada barang-barang koleksi. Contoh barang-barang koleksi adalah perangko, lukisan, barang antik, dan lain-lain. Keuntungan yang dapat dari berinvestasi pada barang-barang koleksi adalah dengan menjual koleksi tersebut kepada pihak lain. Yang kedua ada emas. Emas adalah barang berharga yang paling diterima di seluruh dunia setelah mata uang. Semakin tinggi kenaikan nilai mata uang asing tersebut, semakin tinggi pula harga emas. Yang ketiga ada mata uang asing. Investasi dalam mata uang asing lebih berisiko dibandingkan dengan investasi dalam saham, karena nilai mata uang asing di Indonesia menganut sistem mengambang bebas atau free float, yaitu benar-benar tergantung pada permintaan dan penawaran di pasaran. Yang keempat ada obligasi. Obligasi atau sertifikat obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan, baik untuk menambah modal perusahaan atau membiayai suatu proyek pemerintah karena sifatnya yang hampir sama dengan deposito. Maka agar lebih menarik, investor suku bunga obligasi biasanya sedikit lebih tinggi dibanding suku bunga deposito. Selain itu, seperti saham kepemilikan obligasi dapat juga dijual kepada pihak lain, baik dengan harga yang lebih tinggi maupun lebih rendah daripada ketika membelinya. Di sini ada tahapan keputusan investasi. Keputusan investasi difokuskan pada dua masalah. Yang pertama, memilih alternatif yang terbaik didasarkan pada nilai ekonomis bagi perusahaan. Yang kedua, menentukan jumlah dan sumber dana yang dibutuhkan untuk membiayai alternatif yang dipilih. Ada dua pendekatan pengambilan keputusan. Yang pertama, pendekatan terima, tolak, evaluasi terhadap proses usulan investasi, pengeluaran modal untuk menentukan apakah dapat memenuhi kriteria. Yang kedua, ada pendekatan peringkat, mengurutkan usulan-usulan investasi melalui pengeluaran modal proyek dengan suatu dasar ukuran seperti tingkat pengembalian peringkat berguna untuk memilih yang terbaik, dan sekelompok proyek yang bersaing meniadakan dan mengevaluasi proses proyek usulan investasi dengan rasionalisasi modal. Yang ketiga, persiapan suatu evaluasi usulan investasi dapat dilihat sebagai suatu rangkaian yang mencakup dua langkah. Yang pertama, estimasi aliran kas yang dihasilkan dan investasi tersebut. Yang kedua, evaluasi aliran kas tersebut sehingga bisa diperoleh kesimpulan apakah usulan investasi tersebut layak dilakukan atau tidak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuramana. Saya akan melanjutkan materi tentang metode keputusan pengambilan investasi. Yang pertama yaitu ada metode payback period, yaitu metode untuk menilai suatu investasi yang didasarkan pada periode kembalinya dana investasi yang akan dilakukan. Yang kedua yaitu metode average return, yaitu metode yang melihat perbandingan antara rata-rata return cash inflow selama usia ekonomi suatu proyek dengan nilai proyek atau dana yang diinvestasikan. Yang ketiga yaitu metode internal rate of return, yaitu suatu tingkat diskon atau discount rate yang mempersamakan present value net cash flow dari suatu proyek dengan initial cost atau capital outlay dari proyek itu sendiri. Yang keempat yaitu metode net present value, yaitu suatu metode kriteria kelayakan investasi yang diukur dari proses penerimaan investasi proyek itu selama usia ekonomis dengan mempertimbangkan nilai waktu dari dana yang dipergunakan untuk membiayai investasi tersebut. Yang terakhir ada metode profitability index, yaitu metode ini
merupakan cara lain dari kriteria investasi yang menyatakan dengan memperbandingkan antara present value dari cash flow investasi dengan initial cost capital outlay-nya. Berikut ada rumus-rumusnya. Yang pertama, metode payback period, yaitu rumusnya payback period sama dengan initial investment dibagi cash flow. Sebagai contohnya yaitu dana investasi yang siap operasi, misalnya sebesar 32 juta, diperkirakan pola cash flow per tahun sebesar 4.500.000 selama usia ekonomis investasi. Dari ilustrasi tersebut, dana investasi akan kembali dalam waktu selama 32 juta dibagi 4.500.000 sama dengan 7,11 tahun. Selanjutnya, jika pola cash flow per tahun berbeda, maka perhitungannya agak sedikit rumit. Misalnya diperkirakan pola cash flow per tahun sebagai berikut: 1 tahun 5 juta, 2 tahun 4.500.000, tahun ketiga 4.500.000, tahun keempat 6 juta, tahun kelima 5.500.000, tahun keenam 6 juta, tahun ketujuh 4.500.000, tahun ke-8 5 juta. Maka cara perhitungan payback periodnya yaitu tahun pertama 5 juta ditambah dengan tahun kedua 4.500.000 jadi 9.500.000, lalu dijumlahkan ke tahun ketiga 4.500.000, totalnya 14 juta, dijumlahkan lagi ke tahun keempat yaitu 6 juta jadi 20 juta, lalu dijumlahkan ke tahun kelima 5.500.000 jadi jumlahnya 25.500.000, dijumlahkan lagi ke tahun ke-6 6 juta jadi 31.500.000, lalu dengan rumus periode kembali dana investasi 6 tahun ditambah 500.000 dikali 12 bulan dapatkan 1,33 bulan. Jadi untuk memperoleh payback period tersebut memerlukan waktu selama 6 tahun 1,33 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ren Ramadan yang akan meneruskan presentasi dari Nur Amanah. Metode kedua, metode average return, yang rumusnya ARR sama dengan rata-rata IT dibagi rata-rata investasi dikali 100%. Misalnya suatu proyek diestimasi per tahun mampu menghasilkan penerimaan cash flow sebesar 3 juta rupiah, sementara nilai dana yang diinvestasikan ke dalam proyek ini sebesar 30 juta rupiah, maka kita dapat menentukan average return-nya adalah sebagai berikut. Average return 3 juta rupiah dibagi 30 juta rupiah dikali 100% sama dengan 10%. Tetapi jika setiap tahun cash flow berbeda-beda jumlahnya, maka kita terlebih dahulu menghitung rata-rata return tersebut. Sebagai contoh dapat kita berikan bahwa suatu proyek di atas diprediksi memiliki pola penerimaan cash flow per tahun. Metode internal rate of return, rumusnya IRR sama dengan I1 ditambah NPV 1 dikurang NPV 2 I2 dikurang I1. Sebuah perusahaan memberikan usulan dalam untuk melakukan investasi senilai 140 juta. Sementara arus kas yang dihasilkan setiap tahun sebesar 22 juta rupiah selama kurun waktu 6 tahun. Asumsi untuk rate of return-nya sebesar 13%. Kemudian ketika menghitung diskonto dihasilkan NPV 6.649.000 rupiah dan diskonto sebesar 12%, serta NPV sebesar 659.000 rupiah dengan diskonto 10%. Bila kita hitung menggunakan rumus di atas berarti menjadi seperti ini. Selisih diskonto 12%
dikurang 10% sama dengan 2%, atau Rp6.649.000 ditambah Rp659.000 sama dengan Rp7.308.000. Maka nilai IRR-nya adalah sebagai berikut. Asumsi rate of return-nya adalah sebagai berikut. IRR sama dengan 10% ditambah Rp659.000 dibagi Rp7.308.000 dikali 2% sama dengan 10,18%. Asumsi rate of return-nya adalah sebesar 13%, maka angka 10,8% masih ternilai kecil. Berdasarkan prinsip dari IRR, maka sebaiknya investasi ini ditolak. Metode keempat, metode Net Present Value atau NPV. Rumusnya NPV sama dengan Present Cash Flow dikurang Present Value investasi. Misalnya proyek senilai Rp600 juta menghasilkan cash flow selama 4 tahun masing-masing Rp150 juta, Rp200 juta, Rp250 juta, dan Rp300 juta. Bila diinginkan keuntungan sebesar 15%, maka NPV-nya perhitungan present value R sama dengan 18%. Dari perhitungan tersebut diperoleh hasil NPV positif Rp17.800.000, artinya proyek ini layak. Terima kasih. 5. Metode Profitability Index. Rumusnya PI sama dengan PV of cash flow dibagi investasi. Sebagai contoh misalnya, ada 2 investasi yang harus kita putuskan untuk dipilih, yakni investasi 1 dan investasi 2. Data yang tersedia menunjukkan bahwa kedua investasi memerlukan pengeluaran kas atau outlays masing-masing sebesar 100 juta. Usia masing-masing investasi selama 5 tahun perputaran uang saling bergantung pada tingkat inflasi yang akan terjadi pada periode 5 tahun yang akan datang. Terjadinya tingkat inflasi tersebut kita tidak dapat mengetahui secara pasti dan tepat. Hal ini hanya dapat diperkirakan dengan cara menentukan tingkat probabilitas terjadi tingkat inflasi. Misalnya, secara ekonomis tingkat inflasi diperkirakan relatif tidak terjadi atau sangat lemah. Angka probability-nya sebesar 0,20. Probability terjadinya atau adanya tingkat inflasi pada angka tertentu yang moderat adalah 0,50. Sedangkan probability terjadinya angka inflasi yang sangat rapid atau sangat tinggi adalah sebesar 0,30. Sementara aspek lain yang diperkirakan akan terjadi adalah return atau penerimaan yang diharapkan. Aspek ini diartikan sebagai nilai sekarang net profit investasi selama 5 tahun di masa datang. Return atau penerimaan ini bagi masing-masing investasi juga merupakan proyeksi atau prediksi berdasar perkiraan-perkiraan atau ramalan-ramalan yang dalam jangka waktu yang akan datang, yaitu 5 tahun, sedikit banyak dipengaruhi oleh tingkat inflasi yang diperkirakan tersebut. Misalnya, proyeksi penerimaan dari setiap investasi ditunjukkan dalam tabel berikut. Keterangan inflasi rendah. Probability investasi 1 yaitu 0,20, hasil sama dengan 100. Inflasi moderat, probability investasi 1 0,50, hasilnya 200. Inflasi cepat, probability investasi 1 yaitu 0,30, hasilnya 400. Sedangkan inflasi rendah investasi 2 yaitu 0,20, hasilnya 150. Inflasi moderat 0,50, hasilnya 200. Inflasi cepat investasi 2 yakni 0,30, hasilnya 250. Menganalisis investasi-investasi yang akan dipilih ini digunakan dengan menghitung atau mengevaluasi secara statistik dan membandingkan hasil evaluasi tersebut pada setiap alternatif.
Evaluasi secara statistik pada setiap alternatif investasi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Investasi 1. U1 sama dengan EP1 pangkat N dikali X1 sama dengan 0,2 dikali 100 tambah 0,5 dikali 200 tambah 0,3 dikali 400 sama dengan 240. I sama dengan 1. SE1 sama dengan akar sigma P1 dikali X1 dikurang U pangkat 2 sama dengan akar 0,2 dikali 100 dikurang 240 pangkat 2 tambah 0,5 dikali 200 dikurang 240 pangkat 2 ditambah 0,3 dikali 400 dikurang 240 pangkat 2 sama dengan 111,36. V1 sama dengan SE1 dibagi U1 sama dengan 111,36 dibagi 240 sama dengan 0,46. Investasi 2. U2 sama dengan 0,2 dikali 150 ditambah 0,5 dikali 200 ditambah 0,3 dikali 250 sama dengan 205. SE2 sama dengan akar 0,2 dikali 150 dikurang 205 pangkat 2 ditambah 0,5 dikali 200 dikurang 205 pangkat 2 tambah 0,3 dikali 250 dikurang 105 pangkat 2 sama dengan 35,00. V2 sama dengan SE2 dibagi U2 sama dengan 35,00 dibagi 205 sama dengan 0,17. Penerimaan yang diharapkan pada investasi 1 sebesar 240 juta, lebih daripada penerimaan pada investasi 2 yang hanya 205 juta. Tetapi investasi 1 memiliki resiko kemelesetan yang lebih besar yang ditunjukkan dengan standar deviasi sebesar 11,36 daripada risiko investasi 2 yang standar deviasinya hanya sebesar 35,00. Demikian juga jika dilihat dari risiko per penerimaan, maka dari return yang diharapkan pada investasi 1 yang tercermin dari V2-nya 0,46. Angka ini lebih besar daripada V2-nya. Investasi 2 yang besarnya hanya 0,1 ini menunjukkan bahwa investasi 1 lebih besar risiko yang dihadapinya dibanding dengan investasi 2. Namun, jika dilihat dari sudut return yang akan diterima perusahaan, tentunya investasi 1 lebih besar daripada investasi 2. Kesimpulan. Keputusan investasi adalah suatu kebijakan atau keputusan yang diambil untuk menanamkan modal pada satu atau lebih aset untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang, atau permasalahan bagaimana manajer keuangan harus mengalokasikan dana ke dalam bentuk-bentuk investasi yang akan datang. Kesimpulan. Keputusan investasi adalah suatu kebijakan atau keputusan yang diambil untuk menanamkan modal pada satu atau lebih aset untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang, atau permasalahan bagaimana manajer keuangan harus mengalokasikan dana ke dalam bentuk-bentuk investasi yang akan dapat mendatangkan keuntungan di masa yang akan datang. Sedangkan secara singkat, keputusan investasi yaitu penggunaan dana yang bersifat jangka panjang. Bentuk, macam, dan komposisi dari investasi akan mempengaruhi dari investasi tersebut, tidak dapat diperkirakan secara pasti. Oleh karena itu, investasi akan mengandung risiko atau ketidakpastian. Risiko dan hasil yang diharapkan dari investasi itu akan mempengaruhi pencapaian tujuan, kebijakan, maupun nilai perusahaan.
Menganalisis investasi-investasi yang akan dipilih ini digunakan dengan menghitung atau mengevaluasi secara statistik dan membandingkan hasil evaluasi tersebut pada setiap alternatif. Demikianlah dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.